kakak kelas 4, apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat dalam belajar. Nah, hari ini terakhir kita membahas tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda ya. Kemarin sudah kita pelajari ada 5 pengaruh gaya terhadap benda ya. Dimana 5 hal itu sudah kalian tuliskan dan kalian berikan contohnya pada pertemuan kita sebelumnya ya. Nah, untuk hari ini karena ini materi terakhir, kita akan merangkum semua dari apa yang sudah kita pelajari tentang pengaruh gaya terhadap benda ya. Silakan buka buku kamu halaman 75 ya. Nah, di buku kamu halaman 75 ini tetap membahas tentang hubungan gaya dengan gerak benda ya. Karena kemarin kita sudah membahas tentang 5 macam ya pengaruh dari gaya terhadap benda ya, di mana 5 hal itu melingkupi tentang gaya menyebabkan benda diam menjadi bergerak, kemudian gaya juga menyebabkan benda yang bergerak bisa menjadi diam, kemudian gaya dapat mengubah arah, kemudian juga gaya dapat merubah bentuk, dan juga gaya dapat merubah kecepatan dari benda ya, bisa bergerak cepat, bisa juga bergerak lambat. Nah, dari 5 hal tadi ya sering kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam melakukan segala aktivitas. Ada saat bermain, ada saat bekerja ya, baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat ya. Nah, untuk kamu lebih memahami lagi tentang materi gaya yang merupakan tarikan, merupakan dorongan dan juga pengaruh gaya terhadap benda itu ya. Jadi, hari ini kegiatan kalian adalah yang ada di halaman 77. Nah, kegiatan kalian di halaman 77 adalah seperti ini. Jadi kalian tuliskan macam contoh yang berkaitan dengan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Di situ ada tabelnya, jadi tinggal kalian mengisi. Tapi Bu harap kalian kerjakan ini bukan di buku paket kamu, tapi di buku latihan kamu ya. Dan untuk kegiatan kamu yang kedua ada di halaman 87, yaitu seperti ini ya. Kalian akan menghubungkan yang mana berupa tarikan dan mana yang berupa dorongan, yang termasuk dari pengertian gaya. Mana sudah kita bahas, ada yang namanya gaya tarik, ada yang namanya gaya dorong. Nah, kira-kira dari gambar ini mana yang termasuk gaya tarik dan mana yang termasuk gaya dorong. Untuk gambarnya tidak perlu digambar di buku latihan kamu, cukup tuliskan aktivitasnya aja. Misalnya gambar yang pertama ya, di situ ada seorang ibu yang mendorong keranjang belanja. Jadi kegiatannya adalah berupa dorongan. Nah, begitu juga yang lainnya ya. Oke, silakan kalian kerjakan kegiatan ini di buku latihan kamu dan dikumpulkan seperti biasa. Ingat ya, maksimal dalam mengerjakannya biar kamu lebih memahami lagi ya tentang materi ini. Dan untuk pertemuan kita berikutnya kita akan menggunakan buku 4I ya, jadi buku yang terakhir. Jadi nanti kita akan mempelajari hal yang baru lagi. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Ingat, tetap sehat, tetap semangat, selalu jalankan protokol kesehatan untuk menjaga kesehatan kamu dan orang-orang di sekitar kamu dengan selalu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta mengurangi kegiatan di luar rumah. Sampai di sini dan sampai jumpa.